Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN Matematika Seleksi Tingkat Kecamatan tahun 2019 nomor 21 sampai dengan 25. Nomor 21, sebuah akuarium berbentuk balok kotak dengan luas alas 400 cm persegi diisi air setinggi 25 cm. Sebuah balok kayu dengan luas alas 100 cm persegi dimasukkan ke dalam akuarium sampai seluruh balok kayu terendam air. Sesudah balok kayu tersebut dimasukkan, ketinggian air naik menjadi 30 cm. Berapa cm tinggi balok tersebut? Kita akan membahasnya. Nomor 21 ini misalkan kita gambarkan akuarium yang berbentuk balok dengan luas alas 400 cm persegi. Untuk memudahkan dalam menulis, kita tuliskan luas alas pada akuarium. Kita tuliskan LA saja supaya lebih mudah. Kamu bisa menuliskan dalam bentuk yang lain. Kemudian ada luas alas balok kayu. Ya, ada balok kayu dengan luas alas 100 cm persegi. Kita tuliskan LB di sini, luas balok kayu ya. Nah, balok kayu ini dimasukkan ke dalam akuarium yang tinggi airnya semula, misalkan kita gambarkan ini airnya tingginya 25 cm. Jadi balok ini, yang ini kita masukkan ke dalam akuarium yang berisi air setinggi 25 cm. Kita masukkan seperti ini. Nah, seluruh permukaan balok ini terendam air. Nah, setelah balok kayu ini dimasukkan, ini tinggi air naik 5 cm. Atau di sini menjadi 30 cm, berarti naiknya 5 cm. Ya, kenaikan air setelah balok dimasukkan 30 cm dikurangi 5 cm. 30 cm dikurangi 25 cm yaitu 5 cm ya. Atau dari 25 ke 30 kan 5 cm. Yang ditanyakan di sini, berapa cm tinggi balok tersebut? Yang ditanyakan adalah tinggi balok ini. Ini yang ditanyakan. Nah, kita bisa mencari tinggi balok ini dari volume balok. Volume balok ini, jadi ketika dimasukkan, airnya ini naik. Berarti volume balok ini sama dengan volume kenaikan air. Ya, volume balok ini sama dengan volume kenaikan air. Volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Berarti volume balok sama dengan volume kenaikan air. Kita tuliskan luas alas baloknya di sini kali tinggi balok ini sama dengan volume kenaikan air. Volume kenaikan air ini dari akuarium ini ya, luas alas akuarium kali tinggi kenaikan air yang tadinya 25 naik menjadi 30. Luas alas balok itu 100 cm persegi kali tinggi balok. Ini nanti yang akan kita cari, sama dengan luas alas akuariumnya 400 cm persegi kali kenaikannya 5 cm. 100 cm persegi kali tinggi balok sama dengan, ini kita hitung, 400 kali 5 sama dengan 2000 cm kubik. Sehingga kita bisa mencari tinggi baloknya. Tinggi baloknya itu 2000 dibagi 100. Ini kita sederhanakan. Jadinya ini cm kubik dibagi cm persegi jadinya cm. 20 cm. Tinggi baloknya sudah ketemu, yaitu 20 cm. Jadi tinggi balok tersebut adalah 20 cm. Nomor 22. Aji dan Dito berlari mengelilingi lapangan olahraga yang jaraknya 4 km dalam waktu berturut-turut 6 menit dan 10 menit.
Keduanya berlari dari tempat yang sama. Setelah berapa menit mereka berpapasan apabila arah dari keduanya berlawanan. Kita gambarkan lapangannya. Lapangan itu ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi panjang. Saya gambarkan persegi panjang saja ya. Jadi ini lapangannya, jarak lapangan itu atau keliling lapangan itu 4 km. Nah, Dito dan Aji dan Dito berlari mengelilingi lapangan dengan masing-masing waktunya yang berbeda. Di sini ditanyakan pada menit berapa mereka berpapasan. Nah, mereka itu berlawanan arah. Misalkan Aji ke arah kanan dan Dito ke arah kiri. Ya. Ini saat nanti sudah mutar di sini, ini mereka akan berpapasan. Kita cari di sini soalnya berpapasan, berarti kata kunci pada soal berpapasan itu pada kecepatannya itu nanti dijumlahkan ya. Kecepatannya itu sama dengan kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Nah, cara mengerjakannya cukup dengan segitiga ajaib supaya nanti kamu tidak lupa atau memudahkan kamu dalam mengerjakan. Kecepatan, jarak, bagi waktu. Kita cari kecepatan Aji dulu ya. Jadi jaraknya sama tetapi waktunya berbeda. Berarti jaraknya di sini 4 km dibagi waktu Aji. Aji ini berarti yang 6 menit. 6 menit ya. Kita sederhanakan di sini 4 dengan 6 bagi 2. Ini 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Hasilnya 2/3 km per menit. Ini kecepatannya Aji. Kemudian untuk kecepatan Dito, jaraknya sama 4 km tapi waktunya yang berbeda. Ini punya Dito 10 menit. Jadi di sini 4 km per 10 menit disederhanakan bagi 2 dapat 2, bagi 2 dapat 5. 2/5 km per menit. Nah, setelah kita menemukan kecepatan Aji dan Dito, kita bisa mencari waktu kapan mereka berpapasan. Waktu Aji dan Dito berpapasan. Jadi jarak, waktu, jarak bagi kecepatan. Nah, kecepatan di sini adalah jumlah dari kecepatan Aji dan Dito. Jadi jarak bagi kecepatan, kecepatannya di sini adalah jumlah kecepatan dari Aji dan Dito. Jaraknya 4 km, kecepatan Aji 2/3 km per menit ditambah kecepatannya Dito 2/5 km per menit. Nah, kita hitung di sini untuk yang kecepatannya ya, tambahkan, disamakan penyebutnya. Di sini menjadi 10/15 ditambah 6/15. Jadinya 16/15. 4 km per 16/15 km per menit. Kilometernya ini kita coret ya. Kemudian ini seharusnya, nah ini udah dicoret. 4 dengan 16 kita sederhanakan. Ini 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4. Sehingga hasilnya 15/4 menit. 15/4 menit kita ubah menjadi pecahan campuran. 15 bagi 4 dapat 3. 3 kali 4 itu 12, ini 15, masih ada sisa 3. Jadi 3/4 menit. Atau kalau diubah dalam detik, 3 menit 45 detik. Jadi mereka berpapasan setelah 3/4 menit atau 3 menit 45 detik. Nomor 23, perhatikan gambar berikut. 9 lingkaran kongruen terletak di dalam persegi seperti terlihat pada gambar. Jika keliling sebuah lingkaran 62,8 cm dengan jari-jari dengan pi sama dengan 3,14, berapa luas daerah yang diarsir dalam satuan cm persegi? Harusnya dalam soal ada perseginya. Nah, di sini kita lihat pada gambar
ternyata ada yang arsirannya seperti ini ya. Dan di sini kelihatannya seperti arsir tapi tidak begitu jelas. Sehingga kalau penafsiran saya yang dimaksud ini adalah arsiran yang ini, karena ini dengan yang ini beda. Sehingga yang dimaksud yang diarsir adalah nanti yang ini ya. Jadi berapa luas daerah yang diarsir yang dimaksud di sini. Langsung saja kita coba menjawab soal ini ya. Nah, kita pisahkan saja yang ada arsirannya di sini. Ini bentuknya adalah persegi dengan ada lingkaran berapa ini? 1, ini setengah dengan setengah 2, setengah dengan setengah 3, seperempat, 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 4. Berarti ada 4 lingkaran ini ya. Ada persegi dan ada 4 lingkaran. Sehingga kalau kita mau mencari luas yang diarsir ini, berarti kita mencari luas perseginya dulu, nanti kemudian dikurangi dengan luas 4 lingkaran. Luas yang diarsir itu luas persegi dikurangi luas 4 lingkaran. Kita cari dulu jari-jarinya ya. Dari mana kita mencarinya? Kita lihat dari soal di sini ada keliling. Berarti keliling lingkaran itu pi kali D. 62,8 cm sama dengan 3,14 kali diameter. Berarti diameternya 62,8 dibagi 3,14. Ini hasilnya 20. 3 bagi 2. Ini pas 2 ya. Di sini ratusan, ini puluhan. Jadinya 20 cm diameternya. Berarti jari-jarinya separuh dari diameter, yaitu 10 cm. Berarti di sini ini jari-jari, 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 jari-jari. Sini sama jari-jari, 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 jari-jari. Ke sini ada 4 jari-jari dan di sini 4 jari-jari karena ini 4 bentuk persegi ya. Nah, setelah kita menentukan jari-jarinya, kita bisa menghitung luas persegi dan luas 4 lingkaran. Kita hitung dulu luas perseginya. Di sini sisinya, panjang sisinya adalah 4 jari-jari. Luas persegi itu sisi kali sisi. Sisinya adalah 4 jari-jari, sehingga di sini luas persegi 4 jari-jari kali 4 jari-jari. Jari-jarinya 10, 4 kali 10 40. Jadi 40 cm kali 40 cm. Hasilnya 1600 cm. Kemudian kita hitung lingkarannya, ada 4 luas lingkaran. 4 kali pi r kuadrat. 4 kali 3,14, jari-jarinya 10 kali 10 cm kali 10 cm. Ini kita hitung yang ini dulu ya. Ini jadinya 100 cm persegi. Kemudian setelah kita hitung ini, kita kalikan dengan ini. 3,14 jadinya 314. 4 kali 314 cm persegi jadinya 1256 cm persegi. Nah, sekarang kita bisa menghitung luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir, luas persegi dikurangi luas 4 lingkaran. 1600 dikurangi 1256. Ini cara menghitungnya. Jangan sampai ini ya, pada ini biasanya kalau seperti ini 0 dikurangi, kalau tidak teliti bisa salah. Kita coba kurangkan. 0 kurangi 6 tidak bisa, minta ke sini, belum punya, minta ke sini. Ini 6 dikurangi 1 tinggal 5, sini 10 dikurangi, diminta ke sini 1 tinggal 9, sini 10 kurangi 6 sama dengan 4, 9 kurangi 5 sama dengan 4, sini 5 kurangi 2 sama dengan 3, 1 kurangi 1 0, nggak usah tulis. Jadi 344 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 344 cm persegi. Nomor 24, tinggi badan Ani ditambah tinggi Bella adalah 320 cm. Tinggi Bella ditambah tinggi Cici adalah 290 cm. Tinggi Ani ditambah Cici adalah 270 cm. Berapa jumlah tinggi badan ketiga orang tersebut?
kita tuliskan supaya lebih mudah. Untuk Ani kita tuliskan A, Bella kita tuliskan B. Jadi A tambah B itu 320 cm. Kemudian B tambah C sama dengan 290 cm. Dan A tambah C sama dengan 270 cm. Nah, setelah ini yang ditanyakan jumlah ketiganya. Bagaimana caranya? Nah, caranya sangat mudah. Kita coba jumlahkan ini semuanya ya. Dari kalimat ini kita jumlahkan. Berarti di sini ada A-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya ada 2. Jadi 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan, ini kita jumlahkan ya, dari 320 tambah 290 tambah 270, hasilnya 880. Ini 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan 880. Ini yang ditanyakan jumlah tinggi badan ketiganya. Berarti kalau Ani kita tuliskan A, B ini kita tuliskan, Bella kita tuliskan B, kemudian Cici kita tuliskan C. Berarti jumlah ketiganya adalah A tambah B tambah C. Sebenarnya di sini sudah ada A tambah B tambah C. Tinggal kita lihat di sini, A-nya ada 2, B-nya 2, C-nya 2. Berarti kita sangat mudah mengerjakan ini. A tambah B tambah C berapa? Tinggal lihat kita di sini, A tambah B tambah C, ini tinggal kita bagi dengan 2. A bagi 2, A. 2A bagi 2 sama dengan 1A. 2B bagi 2, 1B. 2C bagi 2, 1C. Sehingga di sini A tambah B tambah C, hasilnya ini tinggal dibagi 2. Kita hitung 880 bagi 2. 8 bagi 2, 4. 8 bagi 2, 4. 0 bagi 2, 0. Sehingga hasilnya 440. Jumlah tinggi badan ketiga orang tersebut 440 cm. Nomor 25. Berapa banyak segitiga yang mempunyai keliling 10 cm dengan panjang sisi yang berbeda dapat digambar? Tuliskan ukuran ketiga sisinya. Nah, kita buat tabelnya. Karena segitiga ada 3 sisi, sisi 1, sisi 2, sisi 3. Berarti sisi terpanjangnya di sini ya. Sisi terpanjangnya misalkan kita menggunakan lidi supaya lebih mudah. Lidinya 10 cm kita bagi 2 karena sisinya ada 3, satunya sisi terpanjang. Berarti ini kita bagi menjadi 5 cm. Ini 5 cm. Setelah itu lidi yang satunya kenapa tidak 6 cm? Ini tentunya tidak mungkin ya, nanti tidak nyambung. Kalau yang satunya 6 cm, berarti yang satunya 4 cm. Ini nanti nggak cukup untuk membentuk segitiga. Jadi panjang maksimal sisi salah satu pada segitiga itu adalah separuhnya atau 5 cm. Sehingga kita bisa membuat kita bisa membuat segitiga dari ini ya. Misalkan di sini berarti ini 5 cm. Nah, sisanya ini kita akan potong menjadi 2 sisi. Misalkan ini kita potong menjadi 4 cm, berarti di sini 1 cm. Ini sudah bisa membentuk segitiga dengan keliling 10 cm. Langsung kita isikan, ada sisi satunya 5, sisi 2-nya 4, sisi 3-nya 1. Nah, setelah itu kita tinggal ini yang panjang ini kita ubah-ubah saja panjangnya. Kalau di sini 4 cm, kita bisa ubah menjadi 3 cm. Berarti 5, 3, 2. Nah, setelah itu kalau diubah ke sini lagi menjadi 2. Di sini sudah tadi yang sini 2. Kalau diubah menjadi 1, ini sudah tadi yang pertama.
berarti untuk panjang sisi ini yang 5 cm, berarti ini sudah. Kita lanjutkan, kalau coba panjang sisi pertamanya itu 4 cm. Kalau 4 dengan 5 sudah, dengan 1 sudah, berarti mungkin 4 dengan 4. Di sini 4, di sini 4, di sini 2. 4 dengan 4 sudah, 4 dengan 1 2, 4 dengan 2 sudah, berarti tinggal 4 dengan 3. Kalau di sini 4, sini 3, berarti di sini 3. Apakah masih ada yang lain? Coba kita cek di sini. Karena masing-masing sisinya harus berbeda. Maksudnya dari segitiga itu berbeda ya ukurannya. 4 dengan 5 sudah, dengan 4, dengan 2, dengan 3, dengan 1 sudah. Berarti ini sudah saya coba dengan yang lain, ternyata maksimal hanya 4 cara yang mungkin bisa membentuk segitiga. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara. Banyak segitiga yang mempunyai keliling 10 meter dengan panjang sisi yang berbeda dapat digambar ada 4 cara atau 4 macam ya. Dengan cara seperti ini tadi ya. Kita bisa menggunakan lidi, kita coba, nanti akan kita temukan berapa cara dalam membuat segitiga dengan keliling 10 cm. Silakan, mungkin nanti kamu kalau menggunakan kawat ataupun yang lainnya juga bisa. Ini hanya mudahnya yang ada di sekitar kita, yaitu menggunakan lidi. Terima kasih, demikian untuk pembahasan soal OSN Matematika Seleksi Tingkat Kecamatan tahun 2019 nomor 21 sampai dengan 25. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.